pencinta bola Bekasi dan sekitarnya. Kemarin gue udah wawancara salah satu siswa yang dibawa ke Korea, namanya Billy, kiper. Nah sekarang gue nih bawa biangnya nih, head coachnya, namanya Coach Sugeng Waluyo. Sedikit banyak cerita tentang Korea, pasti asik karena biar gimana pun buat gue suatu kebanggaan mungkin ya bagi kita, anak didik kita bisa berangkat dan menimba ilmu di sana. Gimana sih Kut asal mula bisa ada bisa akhirnya kepilih training di sana? Ya. Baik, saya sedikit ulas atau ceritakan terkait masalah program U15 ya? U15 ke Korea ya mungkin Bung Wanda. Jadi intinya ini program yang memang dilaksanakan oleh KONI Kota Bekasi ya. Oleh KONI Kota Bekasi yang mana bekerja sama oleh pemerintah Korea khususnya di wilayah Pyeongchang ya, Pyeongchang yang awalnya memang kerjasama terkait masalah taekwondo, karate dan lain-lain. Yang akhirnya dulunya memang PSSI pusat dilatih oleh STY Sintayong. Nah, akhirnya dari situ terjalinlah kerjasama dengan satu prestasi yang ditorehkan oleh sepak bola Kota Bekasi di Porda 2022 ya meraih medali emas. Ini menjadi satu pertimbangan pengurus KONI Kota Bekasi untuk melihat potensi-potensi yang ada di Kota Bekasi ini. Jadi intinya dari pihak Korea mengutuslah tim kepelatihan usia 20 ke Kota Bekasi untuk melihat potensi-potensi yang ada di Askot PSSI Kota Bekasi, binaan Askot ya. Waktu itu kita buat seleksi ya dan pelatihan waktu itu di lapangan BJSF Betos ya. Dan waktu itu juga kita sedang persiapkan Liga 4 Patriot Bekasi di seri 2 dan Porprov Kota Bekasi jangka panjang yang sekarang masih tetap saya tangani. Gayung bersambut, alhamdulillah kita mendapat ilmu dan program yang sangat luar biasa dari Coach Wong kalau nggak salah waktu itu, asisten pelatih dari Sintayong dari pelatih Seoul FC ya. Datang mereka ke Indonesia dan mereka memberikan program latihan kepada tim Askot yang ada di Kota Bekasi serta binaan Askot ya. Waktu itu setelah itu syukur alhamdulillah sampai program itu sangat luar biasa dan bisa kita terapkan di Liga 4 waktu itu ya. Iya. Seleksinya banyak kan Kut ya? Waktu itu seleksi ada sekitar 200 anak binaan Kota Bekasi. Iya. Ada di Kota Bekasi dan kabupaten kalau nggak salah itu saya lihat ya. Dan saya mendampingi dalam hal itu. Dalam tim talent scouting waktu itu karena memang ada program KONI memberangkatkan kalau nggak salah ada 20 pemain yang tadinya rencana diberangkatkan. Karena memang suatu hal kendala di KONI-nya akhirnya berkuranglah. 14 anak yang diberangkatkan dari 21 kita seleksi kembali melalui Askot. Dan dari 21 pemain ini dipilih oleh pelatih Korea langsung ya. Jadi nggak ada titipan katanya ada Coach Sugeng dan katanya ada anak Tajimala, tidak ada. Saya yakinkan tidak ada. Sumpah demi Allah nih saya ya, bukan saya yang memilih ya. Yang kemarin saya wawancara pun itu kan dari mana, Jakarta Coach ya? Karena Billy. Dia emang bagus ya si Billy ya. Dari lupa dari saya. Erlangga. Walaupun emang dasarnya di sini latihannya. Betul, tadinya bicara Billy itu binaan dari Tajimalela. Karena memang dia pingin mencari satu pengalaman dan jam terbang dengan SSB katanya yang terbaik di Jakarta ya silakan. Kita melepas itu semua nggak ada masalah. Ya akhirnya Billy itu menambah ilmu lah di luar gitu. Bicara Billy itu. Nah terus berlanjut dari hasil 200 anak yang di talent waktu itu. Ya. Jadi dari 200 anak yang di talent waktu itu oleh coach dari Korea terpilihlah itu. Terus kita latih tuh mereka ya bergabung oleh tim Porprov Kota Bekasi. Yang akhirnya kemarin pada bulan kita berangkat ke Korea. Ya, jadi yang berangkat itu saya selaku head coach-nya, asisten pelatih Coach Aris, merangkap pelatih fisik, dan dari pengurus Askot PSSI Kota sekretaris Bung Jai, Abang Jai ya. Alhamdulillah sampai di sana pun kita banyak belajar tentang disiplin
Dan hasilnya nggak memalukan ya. Dan 2 kali uji coba, 2 kali menang ya. 2 kali menang. Kita uji coba dengan klub Liga 4 di sana. Ya, Liga 4 memang setara dengan Liga 2 yang ada di Indonesia. Tapi di pembinaannya, di kelompok usia mereka itu 15 dan 16. Mereka masih digabung. Ya, kita uji coba di sana dengan cuaca yang sangat dingin sekali. Alhamdulillah anak-anak semangat dan buktikan semangat mereka untuk nama satu Kota Bekasi dan Indonesia. Mereka meraih pertandingan pertama, mereka menang unggul 3-1. Di pertandingan kedua di dalam uji coba itu kita unggul 1-0. Alhamdulillah. Gitu coach. Nah, apa tadi bicara pengalaman? Ya. Tadi kan sempat itu tuh apa aja coach yang akhirnya didapat? Pasti beda lah sama di sini ya. Ya. Pengalaman yang kita dapat di sana terutama masalah disiplin waktu. Jadi kalau di Korea itu mereka prepare waktu latihan jam 4, jam 3 mereka sudah di lapangan dan sudah buat warming up sendiri. Itu anak-anak Korea. Bahkan mereka sangat disiplin dan respect terhadap apapun. Ya, nggak, mohon maaf, nggak kayak di Indonesia. Kadang-kadang jujur aja intervensi di proses pembinaan itu sangat luar biasa sekali gitu. Iya, anaknya dibentak-bentak aja terkadang komplain, anaknya tidak dimainkan komplain. Di Korea tidak ada seperti itu. Semua diserahin pada semuanya pelatih. Pada pelatih secara tenis, secara kepelatihan, dikasih kepercayaan full. Bahkan anak-anaknya dua dikasih atau ditegur secara tegas oleh pelatih pun plus diberikan sama orang tua dari orang tuanya. Iya gitu. Kan karena juga pelatih kan nggak sembarangan ngasih perintah dan nggak sembarangan ngomelin ya. Betul. Semua kan pasti buat kebaikan pemainnya lagi. Iya. Gitu. Cuman kalau di Indonesia kan jadi masalah kita. Besok nggak mau latihan lagi dia. Mending kalau laporin segala macam katanya kan gitu. Nah, itulah. Jadi ada satu pengalaman yang kita dapat pada mereka dan mereka sangat luar biasa respect, bahkan mereka siap menerima punishment pada saat mereka di dalam game mengalami kekalahan. Itu benar luar biasa. Jadi dari game babak pertama sampai babak kedua 2 kali 45 menit itu mereka lari nggak berhenti. Iya, itu kan ada manfaatnya buat anak-anak mereka. Maka mereka dididik sangat hormat terhadap yang lebih tua dan apa di sana kita melihat satu penyambutan yang sangat luar biasa dari wali kota Pyeongchang kemarin. Dan kita juga diberikan beberapa cenderamata ya, cuman yang sangat pengalaman sekali terkait masalah menu makan aja di sana kita agak ngeri kita. Benar-benar. Tapi nggak itu kan nggak makan B2. Nah itu kita selalu bertanya terkait masalah menu makan yang ada di sana. Tapi memang mayoritas di sana makanan-makanan sehat yang diberikan kepada semua atlet yang ada di Korea khususnya. Makanya postur dan badan mereka itu sangat luar biasa dan mereka nggak makan yang memang dimakan di Indonesia kayak gorengan, garam, terus bahan pengawet segala macam, tidak mereka ya. Jadi seperti itu dan kita pun benar-benar sangat disiplin sekali di sana dan memang latihan kembali ke hotel, latihan dan kembali ke hotel gitu. Perasaan pasti bangga nih, 2 kali uji coba, 2 kali menang. Apalagi barometernya kan lawan Korea tuh yang aduh kita kadang-kadang belum main aja udah pada pasti kalah di Indonesia mah. Apalagi anak-anak Bekasi gimana kok? Kebanggaan banget kayaknya. Sebenarnya satu kebanggaan apabila kita klik dengan seorang pemain. Itu yang selalu saya ciptakan di dalam sebuah tim. Jadi loyalitas si pemain dan seorang pelatih itu benar-benar dapat. Dan selalu saya berikan motivasi yang membangun semangat mereka untuk bisa bermain sepak bola. Dan dasar-dasar sepak bola yang simple segala macam saya berikan kepada mereka. Bukan karena taktik, bukan karena strategi, bukan karena dari apapun, tapi tetap semua jadi hasil proses latihan yang kita berikan kepada anak-anak didik kita. Sehingga
penampilan mereka sangat luar biasa sekali untuk bisa membawa nama Askot PSS Kota Bekasi di Korea kemarin. Ya, jadi emang ada beberapa pemain sekarang menjadi satu barometer juga dari hasil mereka berangkat kemarin. Kalau nggak salah ada ini juga ada yang apa namanya? Ada yang main di U17 ya, sempat seleksi ya kemarin ya? Apa? Hampir semua sekarang diambil. U17 ya kalau nggak salah ya? Iya, yang kemarin kita berangkat ke Korea. Iya, yang berangkat ke Korea kemarin mayoritas yang anak-anak di Korea hampir sepenuhnya sekarang ditampung di salah satu klub yang ada di Kota Bekasi untuk tampil di Suratin U17. Makanya ini gue juga sebagai orang bola Bekasi bangga banget gitu kan. Makanya ya mudah-mudahan Coach Sugeng terus bisa memberikan kontribusi terbaiknya, karena biar gimana pun kita tuh butuh sosok yang bisa bekerja, bukan bisa ngomong. Karena ini di bola kadang banyak yang suka ngomongnya ikut ketimbang yang kerjanya. Karena apapun hasilnya buat saya udah nyata nih bisa berangkat ke Korea dan hasilnya ya terlepas dari uji coba atau apapun namanya bisa menang tuh luar biasa banget gitu kan. Nah, terus sebagian lagi kemarin gue juga sempat dengar dari Billy udah ada yang ikut seleksi kelompok umur timnas ya. Itu kan suatu kebanggaan juga, maksudnya apa yang dilakukan dengan kita selama ini berarti kan ada hasilnya. Nggak mungkin ketika main di tim nasional dia nggak punya prestasi dan mainnya abal-abal, nggak mungkin. Nah, apalagi sekarang kan pelatihnya dari barat nih, nggak ada istilah titipan ikut ya. Betul. Terus Kut, gambaran buat kedepannya nih rencana apa program apa lagi nih Askotnya apa gimana? Kalau berbicara Askot tadi mungkin saya flashback ke belakang ya Om ya, terkait masalah kenapa harus saya jujur aja saya banyak belajar oleh guru saya tuh Haji Warta Kusuma yang memang lebih memprioritaskan adalah satu prestasi yang akan ditunjukkan itu akan mengikuti gitu. Dan itu yang saya terus terna di dalam pikiran saya dan terus saya sampaikan kepada anak didik saya. Itu yang saya banyak belajar dari beliau. Karena beliau kita sama-sama kita doakan lah ya semua nih yang nonton pada saat hari ini. Semoga Haji Warta Kusuma diberikan kesehatan, sembuh ya segala macam itu. Guru saya yang hari ini masuk IGD lagi nih Kut. Nah, itu makanya dan kita juga sama-sama mendoakan Ketua PSSI Kota Bekasi itu pun sama guru saya, abang saya dan saudara saya yang sangat luar biasa untuk persepak bola di Kota Bekasi yang sangat luar biasa. Udah nggak bisa kita balas lah jasa-jasa beliau. Itu yang pertama ikut ya. Jadi untuk prospek ke depan PR kita adalah satu jenjang anak-anak yang ada di Kota Bekasi adanya level diklat atau akademi yang kita buat. Sehingga anak-anak ini bisa menjadi satu wadah. Dan yang saya dengar sekarang nih saya juga pakai nih kaosnya nih. Saya pakai nih, alhamdulillah mana saya dikasih kepercayaan dan diberikan ini Bekasi City. Ya, mudah-mudahan aja menjadi satu wadah Bang Putra Siregar berarti. Bang Putra Siregar, Papi Putra Siregar. Jadi biasa dipanggil katanya Papi tuh. Beliau itu sangat luar biasa dan kemarin statement beliau pun dalam acara pembukaan seleksi bahwa Bekasi City bukan milik beliau. Bekasi City adalah milik masyarakat Kota Bekasi, sangat luar biasa. Nah, ini yang kita pegang tuh untuk Bekasi City menjadi satu wadah binaan yang ada Kota Bekasi. Dan ada juga yang tidak kalah asing warisan yang kata Bang Amoy bilang warisan. Betul. Klub Persipasi Kota Bekasi. Warisan. Ini warisan Kota Bekasi. Dan alhamdulillah juga menjadi satu wadah binaan yang ada di Kota Bekasi bersararapan. Terus kita kompak. Terus kita majukan ini klub-klub yang ada di Kota Bekasi. Dan ada satu lagi nih, kalau bicara kan katanya bukannya berbicara Persita Tangerang adalah kan julukannya apa? Bayi ajaib ya? Iya, bayi ajaib. Ya kalau ini bukan. Persikota. Ya Persikota, sorry. Persikota adalah bayi ajaib. Kalau Patriot Bekasi bukan bayi ajaib, orok ajaib mungkin. Karena baru timbul terus langsung juara tingkat Jawa Barat kemarin. Betul. Kita harus akui itu. Kalau saya bicara selektif, nggak berbicara betul. Kalau saya bicara selektif aja. Karena ada 3 klub dan ada satu lagi punyanya rekan kita nih Esko Masum, Buaran Putra. Beliau pun terus eksis di kancah persepak bola Jawa Barat. Betul Seratin. Alhamdulillah menjadi satu wadah juga ini. Menjadi satu wadah juga di Kota Bekasi. Syukur alhamdulillah, terima kasih nih Esko Masum yang sudah bisa mewadahi anak-anak dan terima kasih pula dengan Ketua Askot PSSI Kota Bekasi Bang Muhammad AR yang sekarang sedang ditimpa musibah lah ya. Dan terima kasih juga buat para legend khususnya para senior saya. Di situ ada Haji Warta Kusuma, Habib Umar Latas, ada Maman Suryaman, Coach Maman, Haji Tiastono Topik, dan Coach Sudana Sukri, dan gak kalah juga
Bang JB, ini idola saya nih, Bang JB. Ya. Jadi ya. Jabrik, Bang Jabrik. Bang Jabrik, ya. Bang Nur Alim, ini Ya, idola ya. saya dan saya juga banyak belajar setelah diskusi kepada beliau. Ya, jadi seperti itu. Besar harapan saya dengan 4 klub yang ada di Kota Bekasi menjadi satu wadah anak-anak binaan Kota Bekasi. Betul. Bukan Kita hanya biar kompak, Kota Jimala ya. saja, bukan ya. Enggak, saya nggak mau seperti itu. Saya selektif, mau dari manapun ini jadi satu Silakan. wadah Kota Bekasi, silakan. Iya, betul. Setuju. Apalagi sekarang nih Kota Tajimalela sudah mewadahi binaan yang ada di Kota Bekasi untuk go internasional di Asia Cup. Ini kita buktikan. Ya. Tadi Bahwasanya ini mungkin bukan cuma buat Tajimalela aja. bukan, ya kan? Tadi Buat betul. Bang Ganda Betul. pun, Bang Wanda Iya. pun lihat tadi kan Iya, betul. persiapan mereka, ya kan dari Iya. hasil latihan nge-gym, Betul. gambling fisik, ada sampai SBET tadi. SBET tuh Di namanya. sertifikat. Iya, SBET. Iya, Pakai S. soalnya saya baru lihat depan mata tuh tadi. Iya. Oh, SBET begini ya. Iya, jadi mereka berendam di es. Itu kita Iya. udah berikan Jalanin. sarana itu, kita Iya. jalani. Betul. Bahkan di sini fasilitas ada kolam renang, ada nge-gym, ada menembak, silakan. Iya. Ya, alhamdulillah kerjasama dengan Kesatuan 202 Tajimalela. Jadi pada Komandan- prinsipnya tempat ini sekali lagi bukan cuma untuk memfasilitasi apa yang jadi milik Tajimalela FC, tapi emang maksudnya udah bisa dipergunakan juga untuk Bekasi dalam artian Betul. terutama buat prestasi. Ya, Itu makanya kalau menurut saya mah jangan apa sih, jangan ada saling gimana lah, intinya yang penting sepak bola Bekasinya maju. Saya juga terus terang, wah perjuangan Coach Sugeng ini luar biasa buat saya, walaupun gimana apa yang dia lakuin menurut saya udah ada hasilnya, udah ada apa namanya, implementasinya udah di tempat yang benar. Iya. Karena semuanya ya mungkin kalau dilakukan seorang kita pun belum tentu bisa nih, karena wah kalau saya tahu sendirilah, karena kan saya emang ada hubungannya kerjaan dengan sering keluar negara Om. Oh iya. Sering ke Malaysia, sering kemana, jangankan ngurus orang banyak, ngurus satu aja ribet tuh paspor. Iya, ngikut. Ini nih yang selalu jadi ditunggu-tunggu. Ya. Ini pribadi aja. Iya. Pandangan pribadi. Iya. Persipasi gimana nih tahun depan nih? Iya. Pasti banyak banget yang nunggu nih. Iya. Kalau bicara Persipasi ya, ini bicara saya flashback ke belakang mungkin bisa saya ceritakan nih. Panjang sekali nih. Iya, bicara Persipasi. Aduh. Ya, kalau bicara Persipasi. Jadi kalau bicara Persipasi boleh ditanya sama para senior, siapa orangnya gitu loh. Dari masa jabatan ini ke masa jabatan ini peralihan tuh. Iya, peralihan. Ya, Benar. kepemimpinan Persipasi. Saya lah orangnya tuh, sama Esko Kamal, ya, sama Bang Boyor. Oh, Kamal Wasit ya, sama Kamal Pak Wasit. Hermanto, Iya. sama rekan-rekan pengurus semua tuh. Iya. Ya, Ya, sekarang di kan Askot kita, Om ya. iya, karena kalau bicara sekarang maksud saya gini lah, sudahlah. Maksudnya bicara sekarang Persipasi, bicara sepak bola kan ada itu namanya sportivitas ya. Ya. Ada kita junjung tinggi namanya fair play. Karena bicara fair play atau sportivitas itu lebih tinggi dari segalanya itu. Iya. Ya, tuh baru tuh my game fair play. Iya. Jadi harus ke situ dulu tuh. Ya terkadang kan yang namanya sepak bola kan insentrik dengan halal ya. Kita saya nggak mau sebutan dah ya. Iya. Ranah politik gitu. Iya. Saya sebutan juga jadi. Ya, jadi kadang-kadang ya memang mau tidak mau gitu loh. Berangkatnya memang harus seperti itu gitu loh. Iya. Tapi kita bicara profesional kan ya harus kita jalani gitu loh. Betul. Jadi bicara Persipasi ya saya lah sama ketua AR dulu yang memang berjibaku untuk bisa kembali lagi nih Persipasi. Eksis terus, ya kan? Iya. Ya tapi setelah itu adanya kerjasama mungkin ketua Persipasi dengan akademi di luar itu sah-sah saja karena bicara target, kan gitu. Silakan. Tapi yang pada akhirnya sekarang seperti apa dan bagaimana kita sama-sama tahu, ya kan? Betul. Yang akhirnya sekarang kasta Persipasi itu sama dengan Patriot Bekasi nih. Betul. Tapi nggak jadi masalah. Kenapa tadi saya bilang tadi? Karena ini menjadi satu wadah jenjang anak-anak yang ada di Kota Bekasi. Itu segi plus dan minusnya gitu. Syukur alhamdulillah. Tapi sekarang tetap berjalan. Kita sedang persiapkan untuk proses ke depannya, yang mana Persipasi sedang dipersiapkan junior-juniornya di kelompok usia 15 tahun yang sedang dipersiapkan di Piala Suratin tingkat Jawa Barat. Jadi seperti itu. Itu sekilas singkat saja ya. Saya juga nggak mau nanti timbul hal-hal yang ini. Ternyata dia nge-cut nih, padahal gue pengen keseluruhannya. Iya. Persiapannya ini kan dua nih, Ha-ha. dua tim dalam satu Iya. dalam satu liga nih. Iya. Gimana Om?
Kalau untuk saat ini karena memang regulasi di Jawa Barat belum adanya persiapan Liga 4 ya. Oh, belum itu ada belum. ya. Belum. Tapi yang sudah saya dengar informasi sedang ancang-ancang nih dengan satu wadah yang sekarang kita persiapan jangka panjang, anak-anak Porpor ke sana arahnya. Ke sana. Dan ke antara Persipasi dan Patriot. Oh, iya. Tapi di situ sudah ada persiapan untuk Patriot Bekasi yang ambil untuk kategori usia 17 tahun yang sedang dipersiapkan sekarang nih. Untuk Suratin tingkat Jawa Barat. Sudah diseleksi dan sekarang masih seleksi berjalan. Adapun Persipasi untuk tetap eksis di Asprop PSSI Jawa Barat sedang mempersiapkan di kelompok usia 15 tahun di Suratinnya. Begitupun sama Buaran Putra. Jadi tetap eksis semuanya berjalan gitu. Yang katanya besok yang kita sedang persiapkan tanya EPA-nya Bekasi City. Oh, EPA Bekasi City ya. Semoga ini terrealisasi semua dan semoga ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kita bersama. Saya nggak melihat bagaimana, tapi saya lebih melihat kepada hal yang positif buat jenjang anak-anak Kota Bekasi. Itu aja. Ya, pesan terakhir saya tetap semangat dan kompak selalu semua stakeholder sepak bola yang ada di Kota Bekasi ya. Jadi jangan sampai kita ada hal-hal yang kita tidak inginkan lah. Intinya kita melihat kepada binaan-binaan yang ada di Kota Bekasi. Betul, kita menjaga semua demi ego, demi kemajuan anak-anak, demi kemajuan sepak bola Kota Bekasi. Terus kita bentuk lagi goli-goli yang lain, altap-altap Indiriska yang lain. Di dalam proses pembinaan yang sekarang kita jalani adanya di forum komunitas sepak bola Kota Bekasi. Bahkan tadi mungkin Bang Wanda tadi sedikit terkait fasilitas sarana yang ada di Tajimala pun alhamdulillah nih besok Minggu akan digelar pertandingan FKSSB di lapangan depan tuh di lapangan depan. Itu umur berapa besok Om? Umur 12 tahun. 12 ya? Iya. Di situ kita buat yang Liga 2-nya di sini. Liga 1-nya ada di MJCC di lapangan. Berarti yang dulu saya juga ngikut dong ya? Betul, kan saya main di sini dulu kan? Betul. Alhamdulillah. Itu tadi. Sekarang saya dikasih kepercayaan sebagai Sekjen FKSSB. Makanya saya coba mengakomodir kepada komandan untuk di sini bisa anak-anak bisa main tampil di lapangan depan karena lapangan depan menjadi satu kebanggaan pernah dipakai latihan timnas U19 tahun waktu itu dengan Sintayong. Jadi seperti itu. Ini saya sembari menceritakan hal itu. Oke. Besok jangan lupa tuh ada pertandingan FKSSB U12 Om ya? 12 tahun. U12 tahun di lapangan depan Liga 2-nya. Liga 2 di lapangan Tajimalela. Itu gratis, nggak pernah dipungut biaya. Silakan yang mau datang, yang mau apa, yang penting kita junjung sportivitas buat kemajuan sepak bola Bekasi. Gitu. Oke, hidup Persipasi pokoknya. Sedikit Om tadi Om. Ya, boleh. Silakan tambahin. Jangan sampai nanti orang tadi katanya gratis nih kita komentarnya. Karena tadi yang namanya masuk itu kan pasti akan dikoordinir oleh kesatuan. Oh, bayar itunya ya. Parkir ya, paham. Kan? Atau mungkin nanti akan dikoordinir. Sorry. Menjaga gitu segala sesuatunya gitu. Tapi kalau bicara FKSSB itu sudah diakomodir oleh kepanitiaan FKSSB yang memang menjadi satu wadah dari Askot PSSI Kota Bekasi. Seperti itu. Oke, siap. Oke, ini seru banget. Pasti ntar banyak yang komen nih, gue yakin nih, karena lumayan panas, tapi nggak apa-apa. Semua demi sepak bola Bekasi. Alhamdulillah, gue hari ini bisa bicarain narasumber yang benar-benar ngerti. Akhirnya ketemu juga lah semuanya. Oke, sementara itu aja. Ntar saksikan di channel YouTube Rahmat Akamsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.